Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Hari ini saya sebenarnya lagi pengen sarapan yang berbeda. Enggak sih, sebenarnya nggak beda-beda banget gitu ya. Cuma kepikiran aja tadi mau ngasih tahu tentang makanan untuk ibu hamil, terutama di trimester pertama, karena trimester pertama itu adalah trimester di mana organ bayi dibentuk, otak bayi juga dibentuk ya. Dan pertanyaan makanan apa yang boleh dan makanan apa yang nggak boleh ini sering banget ada datang ketika pasien saya berkonsultasi. Nah, ini saya makan kurma. Kurma setiap hari saya makan 3 butir karena kurma bagus, mengandung oksitosin, kadar gulanya juga cukup itu. Jadi setiap pagi saya makan kurma sekitar 3 butir sampai 7 butir, tapi seringnya 3 butir aja ya, dibatasi. Oke. Trimester pertama itu yang jelas dari 0 sampai dengan 12 minggu. 0-12 minggu itu adalah hitungan dokter dari HPHT sampai dengan 12 minggu. Banyak aplikasi-aplikasi penghitung usia kehamilan, silahkan aja di-download. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembentukan plasenta. Pembentukan plasenta itu ada di trimester pertama. Dia itu menggunakan hormon HCG, hormon chorionic gonadotropin. Nah, kalau ada hormon HCG dalam tubuh ibu, biasanya efeknya adalah ibu mual, pusing, payudara kencang, badan juga pada nggak enak. Nah, itu ditandai dengan karena ada hormon HCG itu, dan itu memang sesuatu yang wajar, lazim. Jadi kalau misalnya ibu dikasih obat mual, sebenarnya tidak mengobati secara keseluruhan, tapi mengurangi keluhan saja gitu ya. Nggak mungkin dong hormon HCG-nya untuk membentuk plasenta itu kita hilangkan atau kita redam gitu. Makanya kita harus siasati dengan makan makanan yang sehat ya. Kemudian juga saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya mual muntah itu tidak 24 jam. Walau ada yang mengalami 24 jam, tapi nggak semuanya lah 24 jam ya. Ibu bisa memanfaatkan waktu-waktu ketika ibu sedang tidak mual dan tidak pengen muntah. Jadi kalau misalnya pagi-pagi morning sickness, pengennya mual muntah, ibu makan yang simple dan sederhana dulu, mungkin teh hangat gitu ya, atau apapun yang kira-kira enak, misalnya air madu gitu yang hangat gitu. Itu nggak apa-apa, ibu nggak perlu paksakan makan nasi uduk, makan ikan, makan apa di pagi hari demi sang bayi, tapi pada akhirnya dimuntahin lagi misalnya seperti itu. Ibu bisa ngakalin, oh jam 10 udah enakan makan, nah ibu baru makan. Makanan terbaik untuk ibu hamil di trimester pertama sudah pasti yang pertama adalah asam folat ya. Asam folat itu fungsinya untuk mencegah kecacatan bayi. Ada beberapa juga jurnal yang bilang asam folat ini bagus untuk mencegah autisme ya, yang pernah saya baca. Sebenarnya asam folat itu juga kita bisa dapat di beberapa makanan di sekitar kita, yaitu bayam, brokoli, kubis, aneka buah-buahan seperti alpukat, pepaya, jeruk, pisang, kacang-kacangan, hati sapi, sampai telur. Ibu rasa ibu nggak bisa minum asam tablet-tablet seperti itu gitu ya, kemudian diakalin dengan makanan yang mengandung asam folat ya, itu nggak apa-apa. Bahkan menurut saya itu jauh lebih baik daripada ibu minum yang sudah berbentuk kapsul itu, seperti itu. Asam folat juga bisa katanya untuk mencegah keguguran, mencegah anemia, bahkan mencegah preeklamsi. Itu kenapa ibu harus konsumsi dan sangat wajib konsumsi asam folat minimal sampai dengan 12 minggu atau lebih. Nah, setelah asam folat adalah protein. Protein ini nggak kalah penting. Jadi rahim kita rahim kita itu sebagian besar terdiri dari jaringan otot. Nah, jaringan otot ini makanannya apa sih? Ya makanannya protein gitu ya. Jadi kalau pengen rahim ibu sehat, rahim ibu kuat menopang bayi berkilo-kilo, rahim ibu harus kuat. Dengan apa? Kita memberi makanan yang baik untuk rahim, yaitu protein. Sumber protein ini udah pasti pada tahu kan? Kayak apa? Ikan, ayam, telur, daging, dan aneka seafood. Tapi dengan catatan, memakan protein itu tidak boleh dalam kondisi mentah. Sangat tidak dianjurkan dengan kondisi mentah, tapi harus dalam kondisi yang matang. Karena ada bakteri atau beresiko tokso yang ada di daging-dagingan tersebut.
Biasanya ibu yang makan protein lebih tinggi gitu dibandingkan ibu yang kurang protein, itu ketahanan tubuhnya juga lebih bagus, badannya nggak gampang pegel-pegel, ibunya lebih sehat, lebih kuat seperti itu ya. Itu kenapa saya kalau ke pasien saya itu datang ke sini, saya suka tanya makanannya apa, proteinnya gimana, sudah mencukupi apa belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah zat besi. Zat besi itu hubungannya sama anemia ya. Kalau misalnya ibunya anemia, yang terjadi adalah gampang ngantuk, gampang pusing, lemas, letih, lelah, lesu, seperti di iklan-iklan itu, gitu. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Karena tubuh kita ini kan dialiri darah, dan darah itu kan membawa oksigen. Jadi kalau misalnya HB kita rendah, kita anemia, oksigen yang tersalurkan pun tidak optimal. Misalnya oksigen yang ke otaknya tidak optimal karena darah kita yang dibawa ke otak itu sedikit, akhirnya kita sering pusing. Nah ini yang kenapa jadi anemia itu sangat ditakutkan. Ditambah kalau ibu kena anemia, ibu bisa beresiko prematur. Ibu beresiko prematur juga kalau misalnya ibu anemia ketika HB ibu turun, dapat meningkatkan plasma darah dan bisa menyebabkan kontraksi ya di awal-awal. Jadi penting banget kita makan makanan yang mengandung tinggi zat besi. Oke. Dan juga ibu yang anemia, dari jurnal yang saya baca itu juga beresiko kepada bayinya IQ-nya lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak anemia. Nanti link jurnalnya saya kasih juga di description box gitu. Oke. Apa aja makanan yang mengandung zat besi tinggi untuk mencegah anemia? Yang pertama mungkin unggas-unggasan, daging sapi, telur, hati. Kemudian kalau ikan itu ikan tuna, ikan salmon, tahu, biji-bijian, kacang-kacangan, bayam dan telur. Ya, jadi sebenarnya banyak makanan di sekitar kita yang mengandung zat besi tinggi untuk menyehatkan kehamilan kita. Ya. Kemudian yang keempat, makanannya udah pasti kayak serat ya. Jadi kalau misalnya serat ibu bagus, ibu buang air besarnya lancar gitu ya. Jadi sampah-sampah di dalam tubuh ibu itu tidak disimpan lama-lama. Ya, kalau banyak menyimpan sampah bagaimana jadinya? Ya banyak penyakit penyerta akhirnya gitu ya. Jadi ibu harus banyak makan serat ya. Sumber serat itu banyak, mulai dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti saya nggak suka sayur gitu ya, saya bosen kalau saya nggak suka gitu. Sebenarnya saya nggak punya alternatif banget yang nggak makan, yang nggak suka, bagi yang nggak suka makan sayur, karena memang sayur itu memang harus gitu. Tidak bisa digantikan. Bisa digantikan sama buah apa enggak? Kalau buah itu kan kandungan gulanya lebih tinggi ya, jadi jatuhnya ibu selain serat juga dapat gula yang tinggi gitu. Jadi saya sarankan ibu tetap makan sayur. Sayur ini bisa berupa sayuran biasa yang dimasak, bisa juga kayak gado-gado, kemudian pecel ya sejenis seperti itu gitu ya. Sayuran itu boleh dimakan mentah apa enggak, tergantung jenis sayurannya. Kalau ibu makan yang organik mungkin boleh dimakan mentah, kalau enggak mungkin ibu bisa rendam sebentar air panas sebentar aja untuk diolah. Kemudian yang kelima adalah susu dan olahan susu ya, karena tinggi protein dan vitamin D ya untuk tulang ibu ya, tinggi kalsium lah intinya. Juga ya, bayi itu ngambil kalsium dari ibunya, dari tulang ibunya, nggak mau tahu tulang ibunya stok kalsiumnya bagus apa enggak gitu, dia ambil aja gitu. Kalsium ibunya diambil terus sama bayi, kemudian stok kalsium ibunya jadi defisit. Apa yang terjadi? Habis lahiran ibu bakal pegel-pegel, nyeri tulang, ngerentek dan
lain-lain lah seperti itu gitu ya. Jadi ibunya yang tekor gitu ya. Ibu boleh aja nggak minum susu, nggak minum kalsium gitu ya. Cuma ya jadinya adalah ibunya yang rugi atau tekor kalsiumnya karena udah diambil sama bayi. Kemudian yang keenam, lemon dan air kelapa. Jadi dia elektrolit alami. Elektrolit alami kalau misalnya ada elektrolit yang buatan kayak beberapa minuman isotonik, nah yang alami itu didapat dari air kelapa. Orang-orang banyak yang minum air kelapa itu di trimester akhir, padahal air kelapa tidak menyebabkan kontraksi, jadi sebenarnya boleh-boleh aja di trimester awal seperti itu. Oke, itu 6 makanan wajib untuk ibu hamil. Cuma catatannya adalah kalau makanan pendamping ibunya adalah makanan yang kotor seperti gorengan, kemudian mie-mihan, kemudian aneka tepung-tepungan yang mengandung gluten gitu ya. Mungkin sekalipun ibu makan makanan terbaik itu tidak akan terserap dengan baik. Kenapa? Karena aneka gizi itu diserapnya di usus. Kalau usus ibu kotor, yang terjadi adalah itu tidak terserap dengan baik, jadi dibuang lagi melalui feses dan urin. Akhirnya kok saya udah makan makanan banyak daging, kemudian saya makan kalsium enggak, tapi badan saya masih sakit-sakit, tapi saya tetap anemia gitu ya. Ya bisa jadi karena memang ibu mengkonsumsi makanan pendampingnya yang tidak bagus, yaitu adalah tepungan ya. Jadi kurangi aneka tepung, terutama terigu, kurangi gula, kurangi alkohol atau tidak sama sekali, merokok juga tidak sama sekali, kafeinnya dikurangin, udah gitu. Kalau ada yang mau ditambahin, tambahin aja, takutnya ada yang nggak kesebut di bawah, yang ada yang nggak kesebut tadi saat saya jelasin. Jadi silahkan ibu-ibu boleh nambahin di kolom komentar. Segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga ibu-ibu semua sehat semua.